reaksi alergi. Seseorang yang terlalu reaktif terhadap bahan yang ditoleransi oleh kebanyakan orang dikatakan alergi atau hipersensitif terhadap bahan tersebut. Jika terjadi reaksi alergi, terjadi cedera jaringan. Antigen yang memicu reaksi alergi disebut alergen. Alergen umum mencakup makanan tertentu seperti susu, kacang tanah, kerang, dan telur. Terus antibiotik seperti penisilin dan tetracycline. Yang ketiga itu vaksin, pertussis, dan tiroid. Yang keempat itu bisa seperti lebah, tawon, dan ulat. Yang kelima itu kosmetik, dan yang terakhir bahan kimia pada tanaman seperti Cloysuan divi, serbuk sari, debu rumah, kepak, pewarna yang mengandung iodium yang digunakan pada prosedur sinartex tertentu, dan bahkan mikroba. Jadi hipersensitif itu apa? Reaksi yang berlebihan ya. Reaksi yang berlebihan kalau pada orang banyak dia masih toleransi, tapi sama orang tertentu dia reaksinya bisa berlebihan ya. Yang tadi misalnya kalau dia makan ikan yang udah misalnya udah busuk misalnya ya, sama orang itu mungkin dia cuma gatal-gatal doang. Sama uji misalnya sama garam bisa gatal-gatal doang. Kalau dia ada alergi ikan, uji bisa jadi reaksinya berlebihan, bisa jadi shock anafilaktik. Ini udah tahu kan makanan-makanan ini nggak usah gini ya. Vaksin pertussis tipoid itu ini ya DPT ya. DPT kosmetik, kalau kosmetik kan banyak ya, ada orang pakai lipstik, bibirnya contoh, pakai bedak atau alas bedak, jadi jerawatan ya. Terdapat 4 tipe dasar reaksi hipersensitivitas. Tipe 1 anafilaktik, tipe 2 sitotoksik, tipe 3 kompleks imun, tipe 4 diperantarai oleh sel. Tipe yang pertama respon imun yang diperantarai antibodi, yang terakhir adalah respon imun yang diperantarai sel. Jadi yang tipe 1 sampai 3 ini karena antibodi, ini diperantarainya sama antibodi. Kalau yang ini sama sel-selnya ya, kan ada sel yang mengeluarkan antibodi juga, tapi ini lebih ke arah sel doang ada yang sel doang. Reaksi tipe 1 anafilaktik adalah reaksi tersering dan terjadi beberapa menit setelah seseorang yang tersensitisasi terhadap suatu alergen kembali terpajan oleh antigen tersebut sebagai respon terhadap penjanan pertama ke alergen tersebut. Sebagian orang menghasilkan antibodi IgE yang berikatan dengan permukaan sel mas dan basofil. Jika pada saat lain alergen yang sama masuk ke tubuh, alergen itu akan berikatan dengan antibodi IgE yang sudah ada. Sebagai respon, sel mas dan basofil membebaskan histamin, prostaglandin, leukotrin, dan kinin. Secara kolektif, berbagai mediator ini menyebabkan vasodilatasi, peningkatan permeabilitas kapiler, peningkatan kontraksi otot poros di saluran napas paru, dan peningkatan sekresi mucus. Akibatnya, penderita mungkin mengalami respon peradangan, kesulitan bernapas akibat kontraksi saluran napas, dan hidung pilek akibat sekresi mucus. Ini ya, ini uji nih, kenapa bisa bikin kematian? Dari sini nih, mengalami respon peradangan yang menyebabkan kesulitan bernapas akibat kontraksi saluran napas. Kalau kita sulit napas, kalau nggak cepat-cepat ditangani bisa mati ya? Bisa mati. Kalau hidung pilek akibat reaksi mukus itu mah ini aja apa sih biasa aja ya. Misalnya kita dikasih yang debu-debu langsung hacing terus langsung berlendir, itu yang biasa aja. Tapi kalau yang sampai parahnya ini ya sampai penyebabnya apa? Nah, karena vasodilatasi. Dari mana sih vasodilatasi? Ya ini dari histamin, prostaglandin gitu ya.
Ibu mau bikin kalian ini pasti nggak ingat di pelajaran anatomi fisiologi tentang sistem imun. Ibu pengen masukin lagi, masya Allah banyak banget itu materinya, bikinnya. Sementara ibu digangguin kan masih bocil itu kan, nggak bisa deh. Ini coba diinjek-injek ini. Terus kalau ibu lagi ngerjain di sini, aduh tuh. Jadi bisa ngerjain banyak. Pengen banget sekalian lagi kan buat ibu nge-review lagi kan. Dan keluarnya cairan dari pembuluh darah. Kedaruratan yang mengancam nyawa ini biasanya diterapi dengan penyuntikan epinefrin untuk melebarkan dan memperkuat jantung. Iya. Mengi itu napas bunyi. Ini. Jadi kalau orang alergi itu ada yang kedengarannya langsung gitu. Kenapa? Pembuluh darahnya itu saluran napasnya itu menyempit. Jadi ditiup kayak kita niup balon. Gimana sih? Mainan anak-anak tuh yang kalau ditiup, balon deh diginiin bunyi kan, pet gitu kan. Tapi kalau kita giniin kan, ya kan? Nah itu. Jadi saluran napas tuh bunyi karena saluran bunyi itu terjadi karena itu ya. Saluran napasnya itu menyempit. Ya. Terus apalagi kedaruratan yang mengancam nyawa ini, nah itu dia kalau misalnya di sini tuh yang paling sering di sini tuh ada kayak tonsil, dia buletan begini. Nah itu dia nutup tuh, membesar langsung. Begitu alergi dia membesar langsung nutup, tenggorokan kita ini langsung ketutup. Bisa nafas nggak? Dari hidung nggak bisa, dari mulut juga nggak bisa. Karena saluran ini kan salurannya nyatunya di sini kan, yang dari mulut sama hidung. Nah itu ketutup. Dia kalau nggak langsung disuntikin epinefrin secara IV intravena langsung ke pembuluh darah, bisa mati dalam waktu hitungan berapa menit. Coba bisa nafas berapa menit manusia? Paling lama cuma ada yang paling lama, tapi itu juga penyelam luar negeri. Dia 10 menit, itu udah hebat banget loh. Kita 3 menit aja udah bisa kerusakan otak. Bisa, kita akan bisa. Coba deh sekali berenang, itu berapa menit bisa tahan nafas. Itulah kekuatan kalian untuk tahan nafas itu segitu. Lebih dari itu, otak kita bisa mati. Karena makanan utama otak apa? Oksigen sama gula. Orang kekurangan gula, orang diabetes, gulanya rendah, itu bisa langsung shock juga. Karena apa? Otaknya kurang makan. Kita orang-orang yang alergi, nggak langsung dikasih epinefrin. Kalau udah sampai saluran nafas itu bisa cepat mati. Makanya kan kejadiannya beberapa saat kan cepat. Epinefrin itu yang buat ngecilin yang dua ini di sini. Jadi ini yang dikecilin, terus sama jantungnya dikontraksinya dicepetin lagi supaya aliran darahnya ke otak tuh bisa ini dikecilin, terus pembuluh darah dilebarin supaya cepet jalan. Kalau aliran gotnya misalnya kecil susah kan, jalan tuh saluran air dari mana-mana susah. Kalau lebar mau masih berapa banyak saluran air aja jalan. Lanjut. Reaksi tipe 2 sitotoksik disebabkan oleh antibodi IgG atau IgM yang ditujukan terhadap antigen pada sel darah penderita, sel darah merah, limfosit atau trombosit, atau sel jaringan. Reaksi antibodi dan antigen biasanya menyebabkan pengaktifan komplement.
Reaksi tipe 2 dapat terjadi pada transfusi darah yang tidak cocok, merusak sel dengan menyebabkan mesis. Iya. Oh, nih biasanya nih kalau misalnya orang ini alergi atau enggak dari cek darah ini kelihatan nih. IgG atau IgM nih. Ini kan sel ini yang M itu yang saat ini, yang G yang udah lampau pemeriksaan ini. Nah, kalau yang udah lampaunya tinggi, yang ini negatif berarti oh dia pernah terinfeksi, pernah alergi dengan alergen tersebut dulu. Yang sekarang belum ada kejadian. Tapi kalau misalnya sekarang udah ada, ini sama ini positif. Terus pengaktifan komplemen ini apa sih namanya, komponen-komponennya alergi ya, komponen-komponen dari anti alergi yang ada antibodi kita yang ada di dalam tubuh ya. Komponennya apa aja banyak banget, itu pengen banget kasih tahu kalian tuh. Ada di sel darah, ada di dalam sel itu sendiri, ada di jaringan limfo, ada di saliva itu air liur ya. Reaksi tipe 2 dapat terjadi pada transfusi darah yang tidak cocok. Nah ini, jadi kan kayak kita masukin darah yang nggak cocok itu bisa jadi apa? Keracunan ya, saya masuk itu keracunan. Lebih ke arahnya itu namanya tuh bahasa awalnya keracunan. Jadi walaupun golongan darahnya sama, belum tentu dia cocok ya. Ya, gitu ya. Itu kalau misalnya udah terlalu masuk itu gimana? Langsung diberhentiin, langsung dikasih obat anti alergi. Kalau enggak habis muka pasien itu bengep kayak diserang tahun sebelum itu merah matang terus jadi bengkak gitu. Nanti kalian juga belajar kali apa di sini di sekolah dapat apa di sana ya. Jadi kalau kita mau kasih transfusi darah itu kita harus cocokin ada berapa banyak benar nih. Pertama dari kantongnya tuh ada 3 nomor yang harus dicocokin. Nomor di kantong darah, nomor di benderanya, sama nomor di hasil mereka laboratorium cross check itu apa? Cek ulang si darah donor itu ya. Itu. Nah begitu sampai ke ruangan, darahnya itu juga harus anget, nggak boleh dingin dimasukin. Diangetin juga nggak boleh pakai dipanasin karena rusak nanti komponen darahnya. Jadi dia harus diangetinnya secara alami, yang ditutupin pakai handuk misalnya gitu. Sebelum dikasih ke pasien, kita cocokin juga. Itu harus ada 2 orang karena satu mata cuma sepasang mata bisa salah. Jadi harus ada saksi. Sekarang harus ada saksi. Yang pertama dicocokin dulu yang mau transfusi itu siapa nama pasiennya. Ambil statusnya dulu, status si pasien. Namanya benar nggak yang mau dikasih darah, benar. Instruksi dokternya ada nggak kalau dia itu disuruh transfusi darah? Oh ada. Kalau nggak ada, kalau itu kita nggak cek tuh main, udahlah ini sama semuanya, nggak remeh, bisa salah transfusi ya. Hati banget gitu. Instruksi dokternya ada apa enggak, jumlah yang dokter suruh berapa, nah dari itu ya, terus dicocokin lah sama darah yang dari laboratorium, adanya berapa, masih kurang atau berlebihan nih. Kalau berlebihan kita harus tahu volumenya berapa yang harus dimasukin ya itu. Yang kedua lagi habis cocokin itu semuanya, cocokin tanggal lahir pasien, cocokin nomor KPNS pasien. Habis itu cocokin sama gelang pasien, identitas. Kan pasien ada pakai gelang kan, identitas pasien. Sebelum dimasukin dikasih apa dulu? Cairan fisiologis, NaCl. NaCl itu cairan fisiologis yang ada di dalam tubuh. Jadi dilancarin dulu pembuluh darahnya biar enggak langsung masuk ke darah. Itu kan punya orang lain. Kalau kita nggak netralin dulu, nggak dilancarin dulu, resiko baru dimasukin udah bisa menggumpal atau apa gitu ya. Nah, NaCl itu fungsinya buat mencairkan juga selain melancarkan gitu.
Kasih NaCl dulu. Udah itu pasiennya harus diomongin, ibu namanya siapa, cocokin nama gelangnya, kita bawa ke pas itu, ibu namanya siapa, tanggal lahirnya, mau dikasih darah, ininya segini-segini ya bu, dokter udah kasih tahu kan? Iya, udah cocok semuanya baru kita kasih. Sebelum dikasihnya tensi dulu, ditensi, tekanan darahnya gimana, normal atau enggak, boleh nggak orang tekanan darah tinggi gitu dikasih? Boleh kalau dia punya penyakit tekanan darah tinggi ya, boleh kan dari sanonya. Tapi tetap harus kolaborasi sama dokter. Ini kan dia memang punya penyakit hipertensi, tapi dia anemia segini, bisa nggak dokter? Ya udah dikasih aja, tapi tetap follow up tensinya. Kalau tensinya malah jadi tambah naik, harus dihentikan segera. Tapi kalau dia tensinya stabil di situ ya lanjutin aja sampai habis. Terus suhu, kenapa suhu harus dicek juga? Harus bisa nggak, boleh nggak dikasihin? Nggak boleh, karena dia sendiri aja lagi ada mikrobanya lagi bereaksi di situ ya, kumannya tuh lagi pora, makanya dia jadi panas, ditambah lagi benda asing mau kita masukin kan, bisa tambah demam ya. Suhu, tensi, pernapasan, nadi, tuh itu wajib kita cek sebelum dikasih. Udah dikasihin, kita lihatin reaksinya. Ibu harus dikasih tahu, nanti timbul kemerahan, ibu merasa sesak, ibu gatel-gatel, langsung pencet bel, ibu kasih tahu langsung, biar kita langsung datang ke sini. Dan kalau pasiennya lagi transfusi darah, kalau dia pencet bel jangan kita tunda-tunda, bisa mati dalam hitungan berapa menit kan tadi ya, cuma berapa menit. Kalau pasiennya nggak ngebel, kapan kita harus cek lagi? 10 menit kemudian. Habis itu 30 menit kemudian, habis itu 1 jam kemudian. Sebelum dan setelah pemberian transfusi juga harus itu berbahaya banget. Kenapa? Benda asing yang masuk dan untuk homeostasis darah ya, cairan di dalam tubuhnya, makanya itu wajib banget. Ya lanjut. Reaksi tipe 3 kompleks imun melibatkan antigen darah, antibodi, IgA atau IgM dan komplement. Jika tercapai rasio tertentu antigen terhadap antibodi, kompleks imun yang terbentuk cukup besar untuk lolos dari fagositosis, tetapi tertangkap di membran basal di bawah endotel pendulum. Tempat kompleks ini mengaktifkan komplement dan menyebabkan peradangan glomerulonephritis dan arteritis reumatoid atau FA timbul melalui cairan darah. Ya, jadi kalau misalnya ini kadang-kadang ini dia jadi menumpuk dulu di dalam tubuh tuh alerginnya. Kalau udah mencapai reaksi yang udah antibodinya ini udah nggak bisa nahan lagi, baru dia timbul alergi ya. Kompleks imunnya tuh semuanya imun-imun yang ada apa sih, prajurit-prajurit yang mempertahankan kondisi tubuh kita sampai saat ini jadi fit, semuanya bereaksi kalau sudah mencapai si alergi ini udah mencapai pada tingkat rasio tertentu yang udah nggak bisa dikalahin lagi sama sistem imunnya, baru timbul reaksi alergi. Reaksi tipe 4 di peradangan sel atau reaksi hipersensitivitas lambda. Biasanya muncul 12-72 jam setelah pajangan ke alergen. Reaksi tipe 4 terjadi ketika alergen ditelan oleh sel penyaji antigen, misalnya sel Langerhans di kulit. Dia bermigrasi ke kelenjar limfeda limfe dan menyajikan antigen ke sel T yang kemudian berproliferasi. Sebagian dari sel T baru tersebut kembali ke tempat masuknya alergen ke dalam tubuh. Tempat sel-sel ini menghasilkan interferon gamma yang mengaktifkan makrofag dan faktor nekrosis tumor yang merangsang respon peradangan. Bakteri intrasel misalnya Mycobacterium tuberculosis memicu respon seluler jenis ini. Demikian juga hepatin dan jenis tertentu, misalnya toksin poison ivy
Tes kulit untuk tuberkulosis juga termasuk suatu reaksi hipersensitivitas lambat. Pernah ngeliat tes ini TBC di puskesmas tuh banyak. Jadi ditanamin proteinnya dari kuman Mycobacterium tuberculosis, dari proteinnya si kuman TBC disuntikin ke di dalam kulit. Jadi dibikin, pernah nggak tuh TBCG nggak? Vaksin BCG. Jadi disuntikin di dalam kulit, dibikin ngegelembung kayak bentol, Nah itu nanti dia keserap, cuma baru timbul reaksinya itu paling cepat kan 12 jam, paling lama itu 72 jam, 3 hari ya, paling lama 3 hari. Nah nanti itu dilihat tuh. Kalau misalnya dia timbul kemerahan, dihitung juga jaraknya, lebarnya. Kalau lebarnya kurang dari 1 cm atau 10 mm, itu dia alergi. Berarti dia bukan penyakit TBC. Kenapa dia bisa ketahuan dia TBC atau enggak? Jadi itu si tes itu, oh udah ada kuman di dalam. Berarti kalau misalnya dia lebih dari 1 cm, misalnya 12 mili, 1,2 cm, berarti si kuman ada di dalam tubuh kita. Itu si tubuh tuh ngasih tahu, oh ini ada kumannya, langsung di treatment buat obat TBC yang paling cepat itu obatnya 6 bulan. Gitu ya. Nah yang sebelumnya itu juga ini kalau pakai sampai mencapai rasio tertentu kayak misalnya orang-orang dengan alergi susu, jadi namanya ada alergi yang lambat juga nih, kompleks imun. Jadi dia makan itu sebelumnya nggak apa-apa, sekali, 2 kali, 3 kali dia nggak apa-apa. Nah, udah mencapai rasio tertentu di dalam tubuh, dia baru nimbulin alergi, misalnya gatal-gatal. Contohnya kayak anak saya yang pertama, dia makan coklat, minum coklat nggak masalah. Misalnya dengan merek tertentu ya, tapi dengan minuman coklat dengan merek yang lain, akhirnya dia bentol sampai bentol penuh badan, biduran ya kita bilang. Kalau biduran pernah lihat? Iya. Nah itu biduran keluar ya. Jadi biduran sampai menyebabkan dia demam, berarti selnya udah radang ya. Kalau udah sampai demam berarti selnya itu udah radang karena alergi dari coklat itu. Jadi bukan karena susunya beda merek, tapi karena dia si tubuh sudah mencapai rasio tertentu pada si coklat. Ternyata dia alerginya sama coklat, cuma reaksinya yang model lambat. Terus sama satu lagi yang anak ini sama telur, sebelumnya nggak apa-apa, tapi begitu udah umur berapa dia kalau orang dia alergi ya, udah mulai agak gede, baru ketahuan dia alergi telur. Jadi rasio si telur yang ada di dalam tubuh itu udah mencapai yang maksimal, baru nimbulin alergi. Apa tandanya? Dia timbul bisu gede banget gitu. Bisu bisa, iya kan meradang, selnya meradang. Cuma pada tempat-tempat tertentu, biasanya yang ada tempat yang lemaknya banyak. Nah ini Ci, nanti kurang nih penyakit autoimun. Penyakit autoimun. Pada penyakit autoimun atau autoimunitas, sistem imun gagal memperlihatkan toleransi diri dan menyerang jaringan pasien sendiri. Penyakit autoimun biasanya muncul pada masa dewasa muda dan sering dijumpai, mengenai sekitar 5% orang dewasa di Amerika Utara dan Eropa. Wanita menderita penyakit autoimun 2 kali lebih sering daripada pria. Sel B dan sel T reaktif diri normalnya didiresi atau mengalami energi saat seleksi negatif. Proses ini tidak 100% efektif. Di bawah pengaruh pemicu lingkungan yang belum diketahui dan gender tertentu yang menyebabkan sebagian orang lebih rentan. Toleransi diri untuk pengaktifan kelainan reaksi diri sel T dan sel B. Sel-sel ini kemudian menimbulkan respon imun seluler atau humoral terhadap antigen diri. Ya. Jadi penyakit autoimun itu tameng-tameng anti peradangan, anti alergi
yang ada di dalam tubuh kita itu menyerang diri kita sendiri, menyerang sistem tubuh kita sendiri. Jadi kayak apa sih? Seperti berkhianat ya. Saya tuh ya gitu kan jadi kayak berkhianat. Kalau yang harusnya dia buat menangkal kuman, kok dia malah nyerang kita gitu kan, malah nyerang kita. Itu kayak gitu ya gambarannya. Terus dewasa muda itu lebih yang lebih sering dijumpai itu yang pada dewasa muda. Kenapa kayak gitu? Biasanya ada yang belum matang selimutnya ya, kayak dewasa muda yang umur belasan, 15 tahun kayak gitu ya mulai ada. Atau juga karena bisa juga tuh karena kayak pemicunya, karena lingkungan ya, tapi kan di sini belum diketahui penyebabnya ya kemungkinan ya karena belum matangnya aja sistem imunnya, atau kalau pun sudah matang dia terlalu hiper ya, jadi makanya dia jadi menyerang diri sendiri. Anaknya teman ibu punya penyakit ini, nama penyakitnya ada nanti di slide. Berbagai mekanisme menimbulkan penyakit autoimun yang berbeda. Sebagian melibatkan pembentukan antibodi yang diberikan dan merangsang atau menghambat antigen ini. Sebagai contoh, pada penyakit Graves terdapat autoantibodi yang mirip dengan TSH, thyroid stimulating hormone, dan merangsang sekresi hormon tiroid dan karenanya menyebabkan hipertiroidisme. Autoantibodi yang berikatan dan menghambat reseptor asetilkolin menyebabkan kelemahan otot yang khas pada myasthenia gravis. Penyakit autoimun lain melibatkan pengaktifan sel T sitotoksik yang menghancurkan sel-sel tertentu. Contohnya diabetes mellitus tipe 1, yaitu sel T menyerang sel beta pankreas yang penghasil insulin. Yang kedua yaitu sklerosis multiple SM, yaitu sel T menyerang selubung mielin di sekitar akson mielin. Ini jadi yang menyerang sel kita sendiri ya, sel beta pankreas. Jadi kalau diabetes mellitus tipe 1 nih dari masih kecil udah kena nih. Biasanya ketahuannya pas dia lahir, tahu-tahu kok dia lemes terus. Kenapa? Nggak taunya dia hipoglikemi. Kok hipoglikemi? Tahu hipoglikemi apa? Gula dalam darahnya itu rendah. Gula dalam darahnya itu tinggi. Kenapa kok bisa tinggi? Kan harusnya dia rendah dong. Kan ada insulin di dalam tubuh, dicek, ternyata insulinnya nggak ada. Tapi harus beberapa pemeriksaan ya untuk tahu dia itu insulinnya nggak ada, dia sebanyak pemeriksaannya. Dan dia harus dapat insulin suntikan tambahan melalui suntikan. Kalau dari obat aja udah nggak ada apa-apa. Kalau dia nggak dapat insulin ini bisa mati, nggak sampai dewasa dia obat. Nah, ini sklerosis multiple. Sklerosis itu apa ya? Kayak ruam-ruam gimana sih, kayak penyakit kulit yang kulitnya jadi kasar-kasar kayak gitu, banyak di banyak tempat. Tersebut di mielin sekitar akson neuron, adanya di mana dia? Pembuluh-pembuluh saraf ya, kayak cacar, kayak Herpes zoster. Cacar itu kalau kita udah pernah kena cacar terus kena sakit dengan virus yang sama, itu namanya bukan cacar lagi, jadi herpes zoster, tapi dia jadinya itu cuma di sebagian tempat aja. Kalau misalnya di situ ya udah dia di situ aja karena sarafnya yang terkena di situ gitu. Nih yang kenain dari mielin sekitar akson dan rasanya panas, gatel. Sklerosis model-model kayak begitu ya. Bisa bayangin nggak? Pokoknya kulitnya rusak banget. Ada lagi namanya Stephen Johnson, namanya keren banget ya. Namanya Stephen Johnson. Jadi dia itu melepuh.
udah saking beratnya gitu alergi sampai melepuh kayak yang pada kaki. Oh ya, ini yang model alergi itu yang ibu kasih tahu lagi dia. Jadi ada pasien ibu itu nganggap remeh kalau pasien itu alergi sama obat ini, malah dibilangnya dosisnya kali bu kurang atau berlebihan gitu. Padahal anaknya udah datang dengan ruam, dokternya nganggap remeh, dikasih lagi lah obat yang banyak. Itu anak itu seperti kena luka kayak kena kebakaran, gosong seluruh badan. Tuh akibat dari reaksi alergi yang dari antibiotik tuh. Aduh, masya Allah. Jadi kalau ada pasien atau siapapun di keluarga merasa udah nggak enak sama obat ini, suruh aja langsung hentikan, langsung lagi balik lagi ke dokternya dan kasih tahu gejala-gejalanya, kasih tahu nasihatnya gitu aja. Kita juga udah menolong ya. Nah, udah sih nggak apa-apa, minum aja, mungkin baru sebentar, jangan sekali-kali bilang nggak apa-apa, jangan gitu. Itu sampai gosong akhirnya meninggal. Ya orang udah hangus semuanya, hangus kayu kebakar gimana sih? Tapi manusia kan cuma matanya doang itu dia aja, ya Allah, tinggal itu aja. Ini ngerti ya? Mengaktifkan sel tanaman yang tidak sesuai atau pembentukan berlebihan interferon gamma juga terjadi pada penyakit autoimun tertentu. Penyakit autoimun lain mencakup rheumatoid arthritis (RA), lupus erythematosus sistemik (SLE), demam rematik, anemia hemolitik dan pernisiosa, penyakit Addison, tiroiditis Hashimoto, kolitis ulceratif. Ini tentang nanti masuknya di KMG nih ya. Ibu nggak jelasin banyak tentang penyakit ya. Nanti ini ada obatnya sendiri nih. Ini aja nih yang paling sering terjadi sama di lapangan ini, rheumatoid arthritis sama lupus erythematosus sistemik. Ini pada anak-anak mulai dari usia kecil dia udah bisa ada nih. Jadi ini anak kecil kayak punya penyakit rematik orang tua. Nyeri-nyeri jadi sendi-sendi kayak gitu. Terus kalau yang lupus itu kulitnya itu lagi balik lagi lebih sering memang ke kulit, makanya sistem pertahanan tubuh itu ada juga di kulit ya. Ini lupus itu ciri khasnya kalau kita melihat kayak ada bentuk kupu-kupu di sini. Pengalamannya begini. Jadi bilangnya dia punya SLE ini. Nah, anaknya teman ibu kayak gini ketahuan dari kecil. Itu ada di buka bu. Yang paling jelasnya itu. Jadi sebelum pemeriksaan yang lain-lain, misalnya dia datang dengan lagi khas-khasnya itu timbul, wah karena SLE ini kita bisa langsung nebak. Kalau yang udah sering lihat ya, kalau yang belum sering lihat bisa aja kebakar matahari karena berjemur gitu. Kalau yang udah sering lihat, wah SLE ini karena memang khasnya kayak kupu-kupu gitu. Terapi untuk berbagai penyakit autoimun mencakup 1. Pengangkatan kelenjar timus atau timektomi. Yang kedua yaitu penyuntikan interferon beta. Yang ketiga yaitu obat imunosupresi. Yang keempat plasmaferesis, yaitu plasma darah pasien disaring untuk mengeluarkan antibodi dari kompleks antigen antibodi. Jadi kelenjar timus itu kan antibodi apa sih, sel pertahanan tubuh kita yang ada di sini nih, di dalam sini. Nah itu diangkat. Tapi kalau bisa disembuhin ya bisa sampai diangkat kali ya, kan ini pertahanan tubuh kita juga. Terus disuntikin juga interferon beta sama obat-obat imunosupresi yang itu obat antibodi, yaitu buat meningkatin daya tahan tubuh. Nah itu obatnya mahal, yang pernah bilang sampai 2 jutaan. Plasmaferesis itu yang transfusi darah ya, darahnya tuh diganti, transfusi tukar namanya. Jadi darah pasien yang alergi itu dikeluarin semua, diganti dengan darah baru. Pada bayi ini biasanya kalau contoh penyakit yang lain sampai kayak
kayak gini nih, penyakit kuning, bayi baru lahir itu kan kadang suka ada yang kuning tuh. Nah, ada yang bayi kuning dikasih sinar biru aja dia sembuh. Pas masa turun bilirubinnya ada yang tetap naik. Nah itu biasanya udah dikasih obat imunosupresi juga dia masih naik. Transfusi itu kan jadi diganti darahnya. Itu pengelasannya harus ketat banget kan. Karena darah asli dia harus dibuang, harus diganti dengan darah orang lain. Nukleosis infeksiosa. Nukleosis infeksiosa atau mono adalah suatu penyakit menular akibat virus Epstein-Barr. EBV. Penyakit ini terutama terjadi pada anak dan dewasa muda dan lebih sering pada wanita daripada pria. Virus paling sering masuk ke tubuh melalui kontak oral erat, misalnya berciuman, yang menyebabkan diberi nama kissing disease. EBV kemudian berkembang biak, kemudian muncul dan bersaring ke dalam darah. Tempat virus ini menginfeksi dan berkembang di sel B, sel pejamu utama. Karena infeksi ini, sel B menjadi sangat besar dan tampak abnormal mirip penghasil, yang menjadi alasan utama kata mononukleosis. Jadi ini kalau biasanya sih ada di mulut ya, di mulut. Dan itu dia diserang sendiri dan bisa muncul sendiri. Karena dia menyerang sel ini, sel antibodi HSV, HSV1. Dia yang kayak pernah ibu bilang kayak jenggir ayam, penyakit kelamin jenggir ayam, tapi yang ada di sekitar vagina atau penis laki-laki, tapi dia ada di bibir ya. Modelnya mirip kayak begitu, tapi dia ada di kulit. Namanya HSV1 modelnya. Dia dibilangnya nukleosis itu karena kayak ya itu monosit kayak monosit, kecil-kecil di sini banyak. Jadi ada yang namanya HSV, ada yang mononukleosis infeksius ya. Kan jangan dilihat di HSV. HSV itu biasanya karena ya sama-sama sih kan sering ciuman juga ya. Makanya itu nggak bisa sembarangan nih, Islam nggak bener banget ya. Lanjut. Gejala dan tanda. 1. Peningkatan hitung besar darah putih dengan presentasi invasif dan abnormal tinggi. Yang kedua flu, yang ketiga nyeri kepala, yang keempat pusing, yang kelima nyeri tenggorokan, yang keenam kelenjar limfa membesar dan nyeri, yang ketujuh demam. Tidak ada pengobatan untuk mononukleosis infeksiosa, tetapi penyakit ini biasanya sembuh sendiri dalam beberapa minggu. Cuman kan karena kita nungguin sampai kayak begini beberapa minggu, bayangin bisa 2-3 sebulan juga bisa nih ada di sini nih. Cuman kan nyeri ya itu kan mengganggu. Tapi ada orang yang bisa tahan dengan nyerinya itu, ada yang nggak bisa tahan. Karena kan namanya ada peradangan mengganggu ya, apalagi kalau ada bikin kita jadi lesu, kan nggak bisa ngapa-ngapain. Dikasih obat antivirus juga nggak akan membantu gitu. Ya itu akhirnya paling ya istirahat, tetap makan bergizi buat stamina kita, walaupun ya paling nggak buat mengurangi lesunya gitu ya. Kalau nyeri tenggorok ya udah paling jangan minum minuman yang macam-macam, minumnya ya air putih. Kelenjar limfa membesar ya itu yang ibu bilang, sistem pertahanan tubuh kita ada di kelenjar limfa, ada di sel darah. Nah, makanya ini kalau pemeriksaan darah, di sel darah putihnya limfositnya yang paling tinggi. Limfoma sama dengan air jernih. Adalah kanker organ limfe, khususnya kelenjar limfe. Sebagian besar tidak diketahui kausanya. 2 jenis utama limfoma adalah penyakit Hodgkin (PH) dan limfoma non-Hodgkin (LNH). Jadi organ limfa kita itu
sistem pertahanan tubuh kita itu yang namanya organ limfu ini bisa jadi kena tumor juga. Kata dia sih nggak diketahui penyebabnya kenapa. Ya kita balik lagi aja ke penyebab kanker yang waktu itu, pajanan sinar matahari kan bisa aja kan ya dari situ. Ultraviolet, radiasi, apalagi sekarang makanan-makanan kita itu udah banyak yang pakai pengawet ya kan. Dan kita udah banyak makan yang frozen food kayak gitu. Ya. Tidak diketahui tapi bisa aja dari situ ya kan. Penyakit Hodgkin atau PH ditandai oleh pembesaran satu atau lebih kelenjar limfe yang tidak nyeri, terutama di leher, dada, dan pipi. Jika penyakit telah bermetastasis dari tempat-tempat ini, gejalanya yaitu demam, keringat malam, penurunan berat badan, dan nyeri tulang. PH terutama mengenai orang berusia antara 15 dan 35 tahun serta yang berusia lebih dari 60 tahun. Dan lebih sering pada pria. Jika diagnosa ini, PH memiliki angka kesembuhan 90-90%. Iya biasanya pernah lihat nggak yang kelenjar itu membesar, suka ada di pegang ketiak ada kayak benjol-benjolan itu, terus dilipat paha benjol-benjolan. Nah, itu limfomanya lagi membesar, limfonya kita itu lagi membesar. Kenapa ini dibilang penyakit Hodgkin dan 90-95% sembuh sendiri? Ya, dia itu karena nggak kemasukan ini ya. Memang dibilangnya kanker ya, nggak ketahuan. Kesembuhannya biasanya segini tingginya itu apa? Karena dia nggak bermetastase. Tapi kalau udah metastase kan itu seperti selang ya, jadi kayak seperti aliran darah. Dia racunnya itu jadi mengalir ke seluruh tubuh, itu yang bikin metastase. Nah ini dia nggak mengalir, makanya dia penyembuhannya lebih cepat ya. Pada semua kelompok usia, dengan insiden meninggal seiring usia hingga maksimal antara usia 40 dan 70 tahun. LNH mungkin berawal dengan cara yang sama seperti PH, tetapi juga dapat menyebabkan pembesaran limfa, anemia, dan malese umum. Hingga separuh individu dengan LNH sembuh atau bertahan untuk waktu yang lama. Pilihan pengobatan untuk PH dan LNH mencakup terapi radiasi, kemoterapi, dan transplantasi sumsum tulang. Sampai segininya ya, transplantasi sumsum tulang. Kenapa sampai transplantasi sumsum tulang? Limfoma itu dibentuknya di sumsum tulang ya, biasanya tulang pipih ya. Tulang pipih itu dia di mana sih? Di paha. Di paha. Transplantasi berarti apa? Dicangkok ya, bukan cangkok baru yang itu dibuang, cangkok yang baru supaya limfoma Hodgkinnya itu bisa sembuh ya. Sampai segitu. Jadi sih jarang. Pokoknya intinya dia itu kalau ada benjolnya kalau bisa cuma sebesar kacang itu biasanya sendiri. Dan kalau dokter bilangnya itu PH itu si limfoma itu kemasukan kuman, dia jadi dengan cara nangkap si kuman, makanya dia jadi membesar di situ. Jadi memfagosit si kuman itu salah satu agen makrofa juga, tapi dia di bagian limfo dia memakan kuman. Jadi kalau dia lagi ada batuk pilek nih, coba lihat pada anak kecil kalau lagi batuk pilek, pasti ada yang benjol-benjol dan entah di belakang. Paling sering paling berasa anak kecil itu di leher sini, pegang benjol-benjol itu. Kalau dia goyang-goyang itu limfo itu. Nah karena yang sampai di operasi, yang sampai dari ini itu yang sampai membesar lebih dari sebesar biji ini. Jadi dia gede banget, jadi kayak orang bisu
susu atau kayak orang gondongan, tapi dia lebih itu lebih lupus erythematosus systemic atau SLE. SLE atau hanya lupus sama dengan serigala adalah suatu penyakit peradangan autoimun kronik yang mengenai organ sistem tubuh. Lupus ditandai oleh periode penyakit aktif dan remisi. Gejala berkisar dari ringan hingga mengancam nyawa. Lupus paling sering timbul antara usia 15 dan 44 serta 10-15 lebih sering pada wanita dibandingkan pria. Penyakit ini juga 2-3 kali lebih sering pada orang Amerika Afrika, keturunan Spanyol, Amerika Asia, dan Amerika asli daripada Amerika Eropa. Meskipun penyebabnya belum diketahui, predisposisi genetik terhadap penyakit dan faktor lingkungan seperti infeksi, antibiotik, sinar ultraviolet, stres, dan hormon mungkin memicunya. Hormon seks tampaknya mempengaruhi perkembangan SLE. Penyakit sering terjadi pada wanita yang memperlihatkan kadar androgen yang sangat rendah. Kenapa SLE ini lebih banyak sama perempuan daripada laki-laki? Karena hormon kayaknya nih dari sini nih, karena hormon androgen pada laki-laki kan namanya androgen adanya di laki-laki, dia lebih banyak di laki-laki, perempuan cuma sedikit hormon androgennya. Kalau kita estrogen yang paling banyak. Jadi nanti ada penyakit kenapa dia lebih banyak di perempuan, lebih banyak di laki-laki, itu karena dari hormon ya, rata-rata tuh karena dari hormon. Nah terus itu tadi penyebabnya tidak diketahui, faktor lingkungan salah satunya ini. Nah kenapa atau enggak dari mana taunya? Dari keturunan ya, predisposisi genetik dari keturunan. Makanya kadang dikaji ada nggak yang punya penyakit ini di keluarga 3 generasi ke atas. Kalau nggak ada ya mungkin nggak ada, tapi kan bisa aja di sana-sananya, cuman kan biasanya udah jauh ya. Nggak akan mungkin kita nanya ke uyutnya lagi, aduh kerjaan banget gitu ya. Terus kenapa ini pada orang Amerika, Afrika, keturunan semuanya ini mah nggak usah dibahas ya. Paling ini yang karena dia orang yang menemukan penyakit-penyakit ini kan biasanya orang barat ya. Ada orang Indonesia jarang banget. Gue belum merendahkan ya. Kadang-kadang. Tanda dan gejala: nyeri sendi, nyeri otot, nyeri dada ketika bernafas, nyeri kepala, jari tangan dan kaki pucat atau keunguan, disfungsi ginjal, hitung sel darah rendah, disfungsi saraf atau otak, demam ringan, lesu, ulkus obat, berat badan, pembengkakan tungkai atau sekitar mata, pembesaran dan muka, fotosensitivitas, kerontokan rambut kepala yang drastis, kadang erupsi melintasi hidung dan pipi yang disebut ruang kutu-kutu. Tapi biasanya kalau dia ada sakit ini tuh nggak sampai dirawat. Yang bikin dirawatnya ini kalau cuma nyeri sendi, nyeri otot, paling kasih minum obat kan, dokternya kan udah kasih tahu nih obat yang boleh, yang ini aja gitu kan. Nah yang kenapa yang sampai dirawat nih dari dada, ketika nafas, kan bisa jadi sewaktu-waktu dia bisa meninggal kan, bukan aja. Jadi terus apa nih pucat atau keunguan, kenapa bisa begini? Karena aliran darahnya juga udah nggak lancar, bisa meninggal tiba-tiba kan. Disfungsi ginjal, kenapa dia sampai harus dirawat? Karena disfungsi ginjal, kita bisa ngeliatnya dari mana? Pipisnya dia cuma sedikit, kalau nggak langsung ditambah dengan cairan infus, bisa jadi nanti gagal ginjal, ya, malah jadi berbahaya lagi. Kalau lesu, terus oral, demam, dia biasanya bisa dirawat di rumah. Orang tuanya kan, ada kan kalau paling dia dirawat setelah baru saat pertama kali ditemuin doang, itu juga mungkin dengan tingkat kepanikan orang tua yang tinggi. Tapi kalau orang tuanya cepat nalar, cepat pinternya, dia bisa nanganinnya, kira-kira yang ini bisa dia tanganin, dia bisa dirawat di rumah. Tapi maksudnya dengan gejala-gejala ini ya, yang tadi Ibu bilang di luar, kenapa harus dirawat ya. Tapi kalau ada orang yang takut anak kenapa-napa, demam doang aja juga bisa dirawat. Nah ini dia tuh biasanya ya. Ngomongin orang lain. Terus apa, fotosensitivitas ini kenapa? Ngelihat cahaya dia gini ya,
silau gitu ya. Lebih drastis ini otot kepala yang drastis. Nah ini yang paling sering ini. Karena kan kalau gejala ini sakit yang lain juga rata-rata kayak begini sakitnya ya kan. Yang paling ciri khasnya ini yang nomor 17 ini, kalau di SLE ini kalau orang yang bisa lihat ya. Kalau lupus itu termasuk penyakit yang berbahaya juga. Autoimun juga ya, ini berbahaya kan. Autoimun tadi apa? Sistem imun kita itu menyerang diri kita sendiri. Nah berbahaya apa kalau dia lagi aktif? Dia lagi aktif mau menyerang tubuh kita, ya kita harus siap-siap, harus waspada karena kita diserang sama tubuh kita sendiri kan. Sewaktu-waktu kita bisa ngedrop sendiri gitu. Dokter udah ngasih tahu, biasa udah kasih pendidikan kesehatan sama orang tuanya, nanti kalau timbul gejala-gejala ini harus begini. Kapan harus dibawa ke dokter? Pada saat begini gitu. Karena kapan dibahasnya? Nanti kalau kalian belajar KMB ya, dipaskan dulu gitu. Sifat erosi dari sebagian resi kulit SLE yang dulu diduga mirip dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh gigitan serigala. Karenanya muncullah nama lupus. Dua gambaran imunologus dan pada SLE adalah pengaktifan berlebihan sel B dan pembentukan autoantibodi terhadap DNA atau antibodi anti-DNA yang tidak sesuai dengan komponen-komponen lain nukleosel, misalnya protein histones. Pemicu pengaktifan sel B diperkirakan adalah berbagai bahan kimia dan obat, antigen virus dan bakteri, dan pajanan kesinar matahari. Kompleks autoantibodi abnormal dan antigennya dalam darah menyebabkan kerusakan jaringan di seluruh tubuh. Kerusakan ginjal terjadi karena kompleks terperangkap di membran basal kapiler ginjal menghambat filtrasi darah. Gagal ginjal adalah penyebab tersering kematian. Ya, ya. Bahaya, berarti bahaya ya, bisa sampai menyebabkan kematian juga. Kayaknya lo harusnya dia melindungi kita, kalau dia malah nyerang kita kan. Belum ada kesembuhan bagi lupus, tetapi terapi obat dapat mengurangi gejala, meredakan peradangan dan mencegah kekambuhan. Obat lupus yang paling sering digunakan adalah pereda nyeri atau obat anti-inflamasi non steroid, misalnya aspirin dan ibuprofen. Yang kedua, obat anti malaria atau hidroksikloroquine. Yang ketiga, kortikosteroid atau prednisone dan hidrokortison. Kortikosteroid itu steroid, itu hormon yang ada di dalam tubuh kita. Itu hormon apa ya? Waktu itu ibu kayaknya pernah ngasih ya mas. Udah pernah belum? Hormon stres. Belum masuk sih, belum sih ibu. Belum ya, homeostatis ya. Ini itu ada, harusnya ini masuk duluan ini. Tapi kenapa jadi presentasi dulu ya? Kan asli dulu kan. Asli sama Jaki. Asli sama Jaki. Oh iya. Oh iya, kata ibu kenapa jadi kesini sih? Gak inget ibu. Iya. Harusnya masuknya yang hemostasis itu dulu tuh. Ya udah nanti kalau minggu depan kalau nggak salah kalian ujian ya. Iya.